Edi. Beberapa waktu yang lalu tuh saya sempat ngobrol dengan Pak Sanyoto, kemudian Pak Herman Ekonomi. Saya itu kan ini Pak, sering berpapanan ke desa-desa. Saya itu sering menjumpai ini Pak, FPPU kecil, bertaso, kemudian mobil, Indo itu semakin banyak. Dan terperstades itu sampai di mana perkembangannya? Kalau dari sisi hukum, monggo nanti dengan Mas Denny. Ternyata memang Pak itu sudah komunikasi. Kan akhirnya ada beberapa opsi gitu waktu itu. Dari pertama 60-40 ya. Terus akhirnya yang terakhir itu 30, terus kemarin yang dari desa 30 dibalik ya. Berarti kita kan penyertaannya kan kecil banget. Jadi ini memungkinkan untuk desa itu lebih cepat dalam untuk meresap anggaran ini, merespon yang di Bapak Ibu sekalian. Sehingga Bapak Ibu di desa itu masyarakat tidak terlalu jauh kalau untuk mendapatkan BBM. Bukan berarti kita akan mematikan kios-kios di desa-desa, tidak. Tapi tetap mereka jalan juga. Tapi maksud saya kalau penjaringan nanti kan harganya harga standar nih, harga standar dari pemerintah. Dan itu kalau cash tidak masalah, itu dia akan tetap keuntungannya yang di situ. Tapi dengan nanti Pertades ini berdiri Pak, saya yakin akan membantu masyarakat dan juga akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di desa setempat. Namun nanti dari sisi hukum saya kan sudah jelas Bapak Ibu, monggo BUMDes nanti dimusyawarahkan dengan perangkat desa dan lembaga desa yang terkait dengan kesepakatan. Bapak Ibu, kita tidak apa-apa di depan itu terjadi bersih tegang ya, daripada di belakang mengarep yo saya tapi di belakang nanti ada masalah kafe sama pasangan. Ini memang betul Bapak Ibu, kita hati-hati dalam memutuskan dalam ke depan, karena ini pekerjaan yang akan kita lakukan ini lama Bapak Ibu, tidak hanya 1-2 tahun, mungkin sampai beberapa tahun ke depan. Dan itu memang suatu saat akan bisa menjadi asetnya desa. Itu terjadi kebakaran. Kalau terjadi kebakaran terus itu dekat dengan rumah, akhirnya pemerintah daerah yang disalahkan karena pembiaran, tidak ada izin yang harus dicukupi oleh pemerintah. Itu bagus sekali. Dan alhamdulillah kemarin sudah disepakati dari teman-teman PUPR, kita undang waktu rapat di TKP. Dari perizinan juga siap, monggo nanti segera diurus saja Bapak Ibu. Dan dari LH juga kita undang, dan semua akan membantu bagus sekali. Jadi prinsipnya masalah perizinan nanti akan kami dan Pak Yanto kawal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Asisten Pak Yunus, Pak Yanto, Kepala Dinas PMD, Pak Marsandi, kawan lama. Terus kemudian ada Pak Herman, Pak Dwi, terima kasih sudah berkenan untuk diberi waktunya untuk tetap mendampingi bapak-bapak yang dari desa, ya baik dari Ketua BUMDes maupun Bapak Kepala Desa, Bapak Kepala Desa maupun Bapak yang Ketua BUMDesnya. Jumpa lagi sama saya gitu ya Pak Isa. Ini ada Bu Silvi juga yang nanti ikut memaparkan. Jadi Bu Silvi ini dosen UB ya, memang di bidang ilmu ekonomi. Jadi hitung-hitungan begini nih ya Bu Silvi. Kalau mau membuat prospektus tentang apa saja, misalnya mau menjual apa saja, ini nanti dihitungkan sama Bu Silvi, bisa dijual untuk kemudian didatangkan investornya. Biasanya begitu Pak. Terima kasih. Ini mungkin ya sebenarnya secara administratif namanya laporan akhir. Tujuan kita Bapak Ibu biar kemudian tidak bertele-tele mengulangi dari pembahasan yang kemarin gitu ya. Memang tujuan kita satu sih, ini kira-kira kalau dilihat dari maksud tujuannya kan ada dua sih sebenarnya, bahwa kemudian ini kira-kira kalau mau bicara soal dokumen perencanaan itu bagaimana, sebenarnya bukan pada perencanaan yang berjudul apa namanya, yang berjudul tentang bagaimana BUMDes
menjual BBM-nya tidak dalam kerangka perencanaan itu, malah justru dibuatkan hitung-hitungan, Pak. Ya, jadi kalau kemudian hitung-hitungan itu satu. Kemarin kita melakukan survei di 3 titik, yang kemudian 3 titik itu ya Bu Silvi ya, di mana? Kebun Agung, terus Ploso, sama satu lagi di mana itu? Ya, Mangunharjo. Ya. Sudah dilakukan survei di 3 titik, daerah yang kemudian itu tinggi, sedang, dan mungkin agak rendah gitu ya, tentang soal mobilitas kendaraannya mungkin. Nah, ini nanti digambarkan, jadi paparan ini nanti akan diberi gambaran kira-kira prospeknya begitu, Pak. Jadi kita lebih banyak bicara soal prospeknya yang disampaikan. Maka kemudian dokumen perencanaan di sini adalah dokumen perencanaan yang bersifat prospek. Yang kedua, kita nanti bicara soal arah kebijakan dan strategi. Saya mungkin tidak bicara soal strateginya ya, tapi strategi akan kita sampaikan. Tapi bicara soal arah kebijakan nanti kira-kira bisa, kalau kemudian Bapak Ibu misalnya berkenan mendirikan Pertades, itu kira-kira sebenarnya persyaratannya apa? Saya langsung kontak langsung ketemu dengan manajer MTI wilayah Jawa Timur, Pak. Namanya Pak Aziz. Saya sudah sampai komunikasi dan lain sebagainya. Oh Pak, gampang gitu. Yang kemarin sosialisasi mana? Malah yang sosialisasi orang Semarang, Pak. Jadi bukan manajernya yang di Jawa Timur gitu ya. Malah bukan manajernya yang di Jawa Timur. Nah, nanti saya tadi sudah sampaikan, Pak, saya datang ketemu dengan Bapak-bapak BUMDes dan lain sebagainya, sama Pak Kepala Desa, sama dinas itu, dalam kerangka sebenarnya saya akhirnya kan ngomong agak nggak enak ini, kayaknya kesannya itu promosi MTI-nya, bukan, saya bilang gitu. Saya lebih bicara pada kondisi real yang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Pacitan, bahwa memang itu butuh. Nah, nanti tolong dibantu ke depan teknisnya bagaimana, nanti kita akan bahas itu, Pak. Biar tidak berpanjang lebar. Kalau ngomong kebijakan itu nanti kan panjang, Pak. Tetapi lebih baik Bapak mendengarkan apa yang disampaikan Bu Silvi terlebih dulu mengenai masalah kira-kira gambarannya gimana gitu, Bu Silvi ya. Nah, monggo Bu Silvi disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Belum ada ibu-ibunya lagi ya Pak ya. Kemarin labdal itu juga masih bapak-bapak. Semoga sehat selalu hari ini dan selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah, dan kita terhindar dari COVID-19 sehingga kita bisa terus produktif mengembangkan visi misi yang ingin kita laksanakan untuk kesejahteraan masyarakat. Bapak, saya kenalkan, saya Sylvie Asna. Mungkin kemarin saya menyampaikan laporan awal. Nah, ini kemarin bukan saya sendiri sebenarnya yang melakukan survei, tapi ada staf yang melakukan survei di sini, ada tim. Sehingga kita kemarin ambil daerah yang pertama, memang daerahnya itu secara kepadatan penduduk itu menurut BPS itu juga, dan luas wilayahnya juga besar. Kemudian yang kedua, yang hadir di laporan awal, Pak. Jadi karena kalau yang tidak hadir kan ini acara apa ini gitu, nanti bingung gitu. Jadi itu dasar sampel kami kemarin. Jadi kami ambil daerah yang kepadatan dan wilayahnya tinggi, kemudian sedang dan rendah, dan kemudian kepala desa dan perwakilannya hadir ketika laporan awal. Begitu. Mungkin bisa dibantu next. Terus mungkin terus aja ini laporan agak awal. Di hasil aja. Ini langsung aja. Oke. Balik dulu Mas, previous. Nah ini kemarin dasar dari perhitungan kami, dasar yang pertama adalah jumlah kendaraan aktif di Kabupaten Pacitan. Ini kami ada datanya di 2016 hingga 2020. Ini berdasarkan data BPS. Nah, tapi kita tidak memiliki data per kecamatan untuk kepadatan dan kendaraan aktif di per kecamatan di Kabupaten Pacitan, sehingga kita melakukan survei secara langsung. Bisa next. Nah, ini Kecamatan Kebon Agung terlebih dahulu. Di sini ada potensi pasar. Jadi yang akan kami analisis di sini, Pak, ada potensi pasar, ada potensi kebijakan,
dan juga potensi keuangan. Di sini ada potensi pasar. Diketahui bahwa kami melakukan survei di 4 periode, 4 waktu, yakni jam 6 sampai jam 9. Jam 6 sampai jam 9 ini asumsinya orang-orang lagi banyak keluar mau bekerja, ya, keluar mau bekerja, entah ke sawah, entah ke kantor. Dan jam 9 sampai jam 12 ini asumsinya orang-orang sedang akan makan siang atau akan melakukan istirahat. Kemudian jam 12 hingga 15 ini asumsinya orang-orang yang, kalau yang petani jam segini itu biasanya udah mulai pulang. Dan jam 15 hingga 18 ini adalah kepulangan dari karyawan, ya, dari kantor. Dan jam 12 hingga 15 ini juga aktivitas sekolah, Pak. Dan ini memang dilakukan di masa PPKM. Kemarin sempat disampaikan sama Pak Isa, ini PPKM nanti kendaraannya malah sedikit, jadi kita naikkan asumsinya sebesar 30%, gitu. Nah, ini sepeda motor sejumlah 3.669 totalnya yang menggunakan Pertamax, mobil dan minibus 768. Ini kemudian dari data di atas didapatkan informasi bahwa persentase estimasi konsumsi Pertamax dalam satu hari adalah 686 liter atau 47% dari kapasitas Pertades, yakni 3.000 liter. Dan estimasi konsumsi solar dalam satu hari adalah 783 liter atau 53% dari kapasitas 3.000 liter tangki Pertades. Sehingga dari data tersebut kami membagi kapasitas tangki sebanyak 600 liter Pertamax dan 2.400 liter solar, sehingga diperoleh kebutuhan bahan bakar selama 1 bulan, yakni Pertamax diketahui 18.000 liter, kemudian solar juga 18.000 liter, dan totalnya potensinya adalah 293.400.000 untuk per bulan. Kemudian next, ini untuk pengadaan bangunan. Jadi PT MTI, ya Pak, ya. PT MTI itu kan cuma menyediakan mesinnya aja sama pasokan pertama, tetapi tidak menyediakan kayak fasum seperti toilet, atau kalau misalnya ada untuk display UMKM, tidak menyediakan pavingnya, tidak menyediakan yang berdiri kemudian Pertades, gitu tuh tidak menyediakan, Pak. Dispensernya aja yang disediakan. Jadi di sini kami mencoba hitung untuk fasilitas lengkap seperti ada toilet, kemudian ada musola, kemudian ada display untuk UKM, gitu ya. Ini estimasinya adalah 420 juta, 50 juta rupiah. Di mana penyusutannya per bulan kita asumsikan 1.400.000 untuk per bulan. Nah, kita ke biaya kos dan investasi awal. Di sini diketahui kami mengestimasikan biaya tenaga kerja ini lengkap, Pak. Tapi kalau pengalaman saya, sepengetahuan saya biasanya cuma ada 1 operator aja. 1 operator yang bekerja dari pagi sampai tutupnya tuh kadang jam 2, jam 3. Jadi nggak sampai, kalau misalnya SPBU itu kan dari pagi sampai malam atau sampai jam 6 sore atau ada yang 24 jam. Kalau Pertades ini biasanya kan karena semakin banyak yang kita jual, marginnya semakin rendah. Biasanya ada titik tertentu yang kita bisa jual dan kita dapat profit maksimum. Nah, misalnya kayak tadi saya sampaikan di awal bahwa kayak kebutuhan Pertamax itu 600 liter untuk di Kecamatan Kebonagung. Kalau di atas 600 liter nanti profitnya itu nggak maksimum, karena marginnya akan semakin banyak liter yang kita jual, itu margin pendapatannya semakin kecil. Itu peraturan dari Pertamina. Itu ambil peraturan umum. Nanti kalau misalnya Pak Isa dan kebijakan itu, ini kita menggunakan asumsi itu, sehingga untuk pengadaan bangunan, biaya kos dan investasi awal, total kebutuhan overhead tetap per bulan adalah 8.500.000 karena kami mengasumsikan ada supervisor SPBU yang digaji melalui Pertades, kemudian 2 operator mesin SPBU yang kita asumsikan shift-shiftan gitu, Pak. Dan kita gajinya 2 juta per orang, serta staf kebersihan jika ada toilet dan lain sebagainya. Tapi ini bisa berkurang. Kita menggunakan biaya paling besar, gitu ya.
sehingga didapatkan total investasi awal pengadaan peralatan sebesar 420 juta dan totalnya adalah 721.950. Nah, ini untuk analisa keuangannya dari potensi pasar dan biaya beban seperti di awal tadi, maka didapatkan estimasi laba rugi per bulan. Ini didapatkan bahwa laba per bulan adalah sebesar 25.357.000, sehingga payback period itu adalah tingkat pengembalian dari modal yang sudah kita tanam. Berapa lama sih kita akan balik modal? Itu sekitar di bulan ke-28 atau 2 tahun 4 bulan kita akan balik modal gitu. Kemudian time value of money di sini dan NPV net present value itu adalah pengembalian dari tingkat bunga, Pak. Kalau misalnya kan kita harus harga BBM itu kan berdasarkan permintaan dan juga inflasi. Inflasi itu kan dipengaruhi oleh suku bunga. Nah, di sini dari data laba rugi itu net present value-nya adalah sebesar 10.799. Artinya 10 miliar. Artinya pembangunan Pertades dengan modal awal 10 tahun yakni 721 juta memiliki penambahan nilai uang sebesar 10M. Gitu ya. Dan diskon rate untuk bisnis bisa dikatakan layak, Pak. Karena dalam proyek ini IRR itu investment rate didapatkan 96%. Mohon maaf saya agak batuk. Jadi saya dari hari Senin itu agak batuk, Pak. Saya semester ini ngajar 20 kelas, jadi satu hari itu satu kelas tuh 2 jam, Pak. Aduh. Mendem. Dan yang diajar tuh mahasiswa baru yang pertanyaannya tuh luar biasa, nanya sembarangan. Jadi sampai suaranya aja press terus. Jadi ini IRR-nya bagus banget, Pak. IRR-nya 96%. Artinya ketika ada peningkatan suku bunga atau ada peningkatan inflasi, Pertades di Mangunharjo ini, Kebon Agung ini bisa memiliki ketahanan sebesar 96%. Sehingga investor sangat diuntungkan, Pak, karena nanti keuntungannya akan sebesar 96% even meskipun inflasi ada peningkatan inflasi atau peningkatan suku bunga. Kemudian proyeksi posisi laporan keuangan selama 5 tahun, next. Dengan pertimbangan ini mempengaruhi tingkat harga, Pak. Mempengaruhi tingkat harga. Entah itu harga barang, harga bawang, harga lombok, harga cabai itu kenapa meningkat? Karena ada peningkatan inflasi. Nah, peningkatan inflasi ini disebabkan oleh peningkatan suku bunga. Sehingga kami mengasumsikan adanya peningkatan inflasi secara maksimum yakni 3,2%. Dan estimasi bulan efektif selama 1 tahun ada 10 bulan. Kenapa? Karena kita hitungannya ada hari libur gitu ya. Jadi kita estimasi tahunnya itu yang paling minim yakni 10 bulan. Maka penyusutan aset tiap tahunnya adalah sebesar 16 juta dengan nilai buku aset pada akhir tahun kelima adalah 336 juta. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, Bapak-bapak ya. Saya kira yang disampaikan oleh Bu Sylvie sangat jelas perhitungannya gitu ya. Mudah-mudahan itu prospek bisa dibaca dan angin segar untuk kemudian pengen melihat sajane sebenarnya kalau kita mau mendirikan Pertades gitu ya. Itu kira-kira bagaimana? Nah, ini saya kira sudah terjawab. Artinya Bapak Ibu sebenarnya Bapak ini sebenarnya tidak perlu ada kalau kemudian di syarat pendirian Pertades itu sebenarnya tidak lagi perlu ada feasibility study ya, memang tidak mempersyaratkan itu. Nah, saya mau bicara soal di kebijakan. Coba tadi di kebijakan Bapak yang arah kebijakan tadi. Nah, oke, nggak apa-apa, ini betul. Jadi di arah kebijakan ini lanjut sebenarnya yang menjadi persyaratan ini nanti saya sampaikan bahwa persyaratannya ya sebenarnya memang ada lahan, kemudian yang kedua BUMDes-nya harus berbadan hukum gitu ya, harus ada SKKL, harus ber-IMB sama UKL UPL. Nah, ini nanti yang kita terangkan, Pak. Nah, yang kita bahas itu sebenarnya begini, Pak. Bicara soal kemudian bagaimana sih pemerintah ini kan sebenarnya memberikan meyakinkan. Jadi saya paham bahwa bagian perekonomian
di bawah Pak Yunus ya, koordinasinya Pak Yunus ini, itu pengen meyakinkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa kalau kemudian Bapak Ibu yang mau mengembangkan usaha di bidang BBM dan kebetulan pengembangan usaha itu ada di desa dan kemudian itu ada melalui BUMDes, itu dasarnya apa? Tentu undang-undang desa, undang-undang desa, terus kemudian peraturan-peraturan yang lain ya, misalnya PP terbaru tentang BUMDes ya, PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes, turunan dari Undang-Undang Cipta Karya itu Pak. Nah, itu yang kemudian makin mempertegas bahwa kemudian kita memang bisa memungkinkan untuk mengembangkan usaha tersebut gitu ya. Melakukan kegiatan kerjasama, intinya di situ ya, intinya di situ. Nah kemarin memang saya tanya sama Pak Sandi, Pak ini gimana? Kira-kira perda tentang BUMDesnya ada belum? Sedang draft. Ya, sedang dalam bentuk draft itu Nah mudah-mudahan itu segera nanti didorong untuk kemudian dipercepat regulasinya untuk kemudian disahkan begitu kalau kemudian dalam bentuk ran perda. Nah itu begitu. Oh sorry itu dalam bentuk perbub ya, nggak apa-apa dalam bentuk perbub. Jadi nanti sebenarnya aturannya itu, aturan yang terakhir sebenarnya yang banyak dipakai itu adalah, lanjut Pak, itu yang analisa kebijakan itu. Terus tadi kepotong ya yang ya. Nah peraturan terus dasar hukum ini ya. Nah yang ini peraturan BPA Migas ini ya, yang kemudian tentang pengaturan, pengawasan, penyediaan dan pendistribusian. Sebenarnya pengaturan ini sudah cukup lama gitu ya. Cuman kemudian baru direalisasikan dan dicarikan formulasinya. Itu sebenarnya ini poin nomor 12 itu tentang bagaimana pengaturan. Nah, kembali lagi terus. Nah, kembali lagi jika kemudian kita bicara tentang BUMDes, Bapak Ibu, kemarin hasil diskusi saya dengan Pak Aziz ya, dari sebuah perusahaan yang kemudian bekerja sama dengan BPA Migas ya, yang kemudian MTI ya kalau saya sebut MTI langsung sebenarnya kalau di dalam forum ini agak kurang etis, tapi nggak apa-apa wes gitu ya, saya sebut langsung aja ya. Nah, memang dia menjalankan usahanya untuk kemudian mendorong pembentukan tentang pertades itu. Nah syaratnya cuma sederhana Pak. Nah, tapi sederhana ini harus benar-benar dilakoni. Sekali lagi itu ya, bahwa BUMDes itu harus berbadan hukum untuk yang sekarang. Nah ini beratnya di situ. Pertanyaannya adalah BUMDes Bapak Ibu semuanya sudah berbadan hukum apa belum? Proses. Oke, Pak Sandi tolong kemudian dikawal harus benar-benar badan hukum. Apa itu berbadan hukum? Gampang atau tidak? Ya gampang Pak sebenarnya. Ini tadi di PPT-nya ada. Mungkin bisa baca di laporan Pak ya. Di laporan itu kan lengkap ya, di belakang itu Pak ya. Di laporan itu. Bagaimana tentang pendirian yang berbadan hukum, di syaratnya ini saya kira sudah cukup lengkap. Ya, bagaimana kemudian BUMDes harus berbadan hukum itu. Mudah-mudahan gambarnya ada. Aduh, gambarnya kepotong di sini. Kalau yang di sini di tempat Bapak potong enggak ya? Tidak ya. Pak, depannya lagi Pak. Ayo cepat di depannya. Nah, mungkin kalau ada gambar itu ya Pak. Nah itu mungkin gitu Pak ya. Biar Bapak Ibu dipersani. Jadi ojo ditutup gini. Kalau jangan ditutup, kecepatan saya membicarakan dengan apa yang di slide gini kadang kalah nggak nutut. Yang pertama agar lebih ringkas, memang itu harus berbadan hukum. Bagaimana proses berbadan hukum, Bapak Ibu bisa baca di peraturan itu, ya, peraturan-peraturan itu tentang bagaimana BUMDes itu berbadan hukum. Gampang kok sebenarnya. Ya harus dilengkapi lagi kan, itu berita acara dan lain sebagainya. Itu ya, itu. Setelah kemudian berbadan hukum, Bapak Ibu kemudian memang lahan itu harus tersedia. Tersedia ya, besarannya memang sudah ditentukan. Tentu kemudian harus ber-IMB itu persyaratannya ada lengkap. Nanti tanyakan saja kepada PMPTSW bagaimana cara mengajukan IMB untuk pendirian tersebut. Sama lah yang kemudian bangunan gedung dan bangunan non gedung itu juga ada beda persyaratannya dan harus dilengkapi dengan apa saja di situ. Saya kira lengkap. Daripada saya membicarakan tentang syarat-syarat kok sawangannya Pak ya. Tapi mungkin memang itu perlu kemudian Bapak Ibu akses. Ya. Sudah dirapatkan kan?
Sudah di sini luar biasa gitu. Nah, bentuk IMB-nya ada di contohnya di situ. Nah, saya sudah. Dan ini bentuk contoh IMB yang ini, Pak, untuk pendirian Perpades, Pak. Kebetulan di daerah yang lain. Saya carikan contohnya. Oh, berarti bisa. Kalau sudah ada IMB yang kemudian untuk kepentingan pendirian Perpades, berarti bisa. Itu ya, bisa. Nah, berikutnya, dokumen yang kemudian harus dilengkapi itu adalah SKKL, Pak. Ini nanti juga bisa cari searching-nya. SKKL itu apa? SKKL itu surat keterangan apa itu namanya, kesanggupan pengelolaan lingkungan. Oh, UKL-UPL. Nah, oke, sekarang harus kemudian UKL-UPL. Nah, UKL-UPL ini juga antara gampang-gampang susah, Pak. Kira-kira jenengan bisa nyusun sendiri atau tidak? Sudah ada nyusun, tim sudah diproses. Jadi ada insentif dari Pemda, Bapak. Iya. Teman-teman BUMDes ini yang melakukan kerjasama dengan MTI dalam pendirian BUMDes ini akan diberikan insentif dalam bentuk kemudahan proses izin-izin itu. Proses izin-izin dan kemudian salah satunya OPD yang nangani ini nanti akan respon termasuk dibantu untuk penyusunan UKL-UPL-nya. Iya. Kurang apa wis saiki wis nang ngono ya berarti selesai Pak kita. Iya. Ya, selesai. Jadi arah kebijakan ini. Tugas saya adalah bahwa kemudian memberikan reasoning peraturan-peraturan yang diminta oleh Pak Dwi, Pak Herman ya, bahwa sebenarnya ini sudah Pak Dwi, Pak Herman gitu loh ya. Jadi laporan saya sebenarnya lengkap sudah kan gitu, wes memberikan reasoning itu. Jadi meyakinkan itu. Nah, cara meyakinkan adalah mendatangkan konsultan untuk dibantu dong analisa hukumnya agar kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah ini tidak salah. Nah, sekarang tinggal satu yang paling besar ya kemudian di badan hukum kan segera, karena itu prosesnya juga sebenarnya antara memakan waktu dan tidak. Memakan waktunya saya kasih tahu cuma 2 minggu, tetapi prosesnya sebelumnya monggo gitu kan 40 hari ya gitu ya. Nah 40 hari pendaftaran ya, pendaftaran 2 minggu. Pendaftaran 2 minggu. 40 hari melengkapi dokumen. Ayo guys, cuman ada 2 bulan aja loh Pak. Ayo, kira-kira cuma 2 bulan aja dipersiapkan sehingga kemudian kalau sudah ready maka perizinan itu juga cepat. Mungkin IMB perizinan butuh waktu berapa lama Pak? Kemarin direncanakan 1,5 bulan. 1,5 bulan keluar. Ya, kira-kira kalau kemudian kita mau bisa ready, kalau mau dari sekarang Bapak, ya sebenarnya tahun depan sudah operasional kan? Seperti mudah-mudahan seperti itu. Nah UKL-UPL, nah itu tergantung memang UKL-UPL itu tergantung si tim penyusunnya kan gitu loh. Nah nggak apa-apa. Nanti kalau kemudian dinas PMPTSP butuh tenaga ahli untuk nyusun UKL-UPL kan karena disediakan. Inspire siapa? Punya banyak tenaga di bidang lingkungan, kan gitu toh. Malah promosi mana? Tapi nggak apa-apa. Jadi memang begitu. Ini mumpung jenengan difasilitasi untuk pendirian usahanya. Kok nampaknya apa yang saya sampaikan kok cukup, tinggal kemudian kita rundingkan beberapa hal-hal yang kemudian dikira kesulitan. Nah kesulitan itulah kekurangan itulah yang nanti kita susun strategi bersama, sehingga kemudian dokumen yang disiapkan oleh diminta oleh bagian perekonomian ini nanti biar lebih sempurna. Nah, kalau dilaporkan ke Pak Sekda, Pak Bupati itu bisa lebih maksimal. Kira-kira begitu. Pak Nyoto mungkin perlu ditambahi, monggo. Ya, satu hal itu Pak Ishak dengan sabar. Jadi satu hal setelah mendengarkan paparannya Bu Selvi dan Pak Ishak, baik arah kebijakan dan hasil studi kelayakan atau studi visibility kaitannya dengan pendirian Perpres. Tadi samplingnya Bu Selvi itu kan mengambil 3 desa, termasuk yang hadir kemarin gitu. Kira-kira ini begini, ini yang mungkin akan daftar di tahun 2021 dan 2022 ini, teman-teman desa ini kan cukup banyak, gitu. Maksud saya, 3 sampling itu, misalkan nanti di kesimpulan itu, teman-teman yang belum siap di tahun 2021, siapnya di 2022. Yang saya dengar dari Pak Mas Andi laporannya, itu kan 2021 kurang lebih 6 desa. Ya. 2022 6 desa juga. Artinya studi ini
gitu. Itu dipakai untuk mewakili, hasilnya kesimpulannya Betul. itu untuk 12 desa Desa. itu kira-kira bisa Pak, kan gitu. Begitu. Itu saja Iya, baik. Pertanyaan. yang menurut saya, sehingga nanti ketika teman-teman itu mau ngurus realisasinya di 2022 itu ya sudah pakai visibility study ini saja gitu. Gitu. Demikian Pak Isa. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin Bu Sivi bisa menjawab karena ini sampling, bisa nggak? Ya jadi 3 sampling Bukan yang itu mungkin bisa nggak dimewakili untuk serumpun- seluruh 12 desa? Serumpun Seperti ini. tadi. Nggak bisa, Nggak bisa? nggak bisa. Permasalahannya begini Pak, Oke. ingin saya sampaikan permasalahannya situasi Ada yang dekat pasar, lokasi itu Ya. juga menentukan Pak. ada yang Akses. pinggir jalan besar, Betul. itu kan juga ada kajian tersendiri. Ya, jadi ini FS ini kemarin kami buat itu tidak hanya berdasarkan kendaraan aktif, jumlah penduduk, kemudian yang tim survei berdiri di depan lokasi itu aja, tapi lokasi-lokasi tiap 3 desa kan beda-beda. Ya. Jadi tim kami itu kemarin misalnya lokasinya di sini, dia berdiri di situ selama jam-jam tertentu itu, dan itu kan menentukan jumlah permintaan juga. Jadi memang harus satu-satu Pak. Maka kami Saya minta berpikir kajian begini. yang sebanding, Ya, kan tidak sebanding Donorejo sama Kebon Agung. Nggak bisa. Mungkin rame Kebon Agung, mungkin suatu saat dia juga rame Donorejo. Ya. Saya Kajian itu berpikir kan perlu di Saya berpikir begini Pak Isa. Karena kajian ini, desa ini kan juga kesulitan kaitannya ketika membuat studi kelayakan sendiri. Maksud saya begitu. Ketika animo teman-teman ini mau bekerja sama, itu kan sebagai sebuah persyaratan di undang-undangnya BUMDes itu, termasuk studi kelayakan ketika mau desa, pemerintah desa itu mau menyertakan modal. Gitu. Nah, karena ini merupakan sebuah persyaratan ketika mau menyertakan modal, penyertaan modalnya, maksud saya teman-teman 12 desa ini itu sudah dibantu studi kelayakannya. Yang sebenarnya menurut saya studi kelayakan yang diharapkan di tingkat desa itu sebenarnya sederhana Bu, hitung-hitungannya. Maksud saya hitung-hitungan yang Ibu tadi itu kan sangat akademis sekali gitu loh. Sangat akademis sekali. Artinya sederhana ketika desa itu mau penyertaan modal, kemudian untuk Pertasop, kemudian yang kerjasamanya dari MTI ini modalnya sama-sama andil berapa, sahamnya dan sebagainya, terus pembagiannya berapa, itu mungkin parameternya tidak terlalu detail seperti studi kelayakan yang seperti ini, sehingga maksud saya itu sudah bisa mewakili 12 kecamatan itu untuk syarat desa itu bisa menyertakan modal. Dataran tinggi, jauh dari keramaian itu. Kebon Agung sifatnya sama, mungkin bisa Kebon Agung, Donorejo sama, gitu. Arusnya sama. Jadi artinya kajian ini nanti akan menjadi turunan, sifatnya tidak harus sama, tapi bisa menjadi acuan dalam hal yang dengan nanti BUMDes membuat kajian bisnisnya. Pertanggungjawaban dari siapa? Ya pada saat BUMDes, bukan dengan kita. BUMDes dengan desa disampaikan kajian awalnya mana, akhirnya seperti apa. Nah ini disampaikan seperti itu. Kalau nanti bisa dihitung sendiri dengan mekanisme yang dengan mungkin itu. Jadi dengan terkait dengan kajian ini sifatnya sekali lagi unsur makro, keseluruhan Kabupaten Pacitan. Nanti terkait dengan perbandingan bisa dihitung. Kalau toh nanti ada kesulitan, monggo dinas BND dalam yang berkepentingan kita siap fasilitasi mendampingi lah dalam mungkin itu Pak. Terus Pak saya dari kami. Saat ini yang perlu kami bahas ataupun kami tanyakan ini saja Pak. Saya kepingin untuk pembagian yang jelas dalam arti kewajiban yang nanti khususnya desa dipersiapkan
khususnya nominal, kalau di pihak ketiga jelas, karena khususnya di pelosok ini delalah Pak, delalah kok yang menyertakan modal ke Buddes, maunya yuran berlades, karena atau ada sebuah kepercayaan tersendiri mungkin dari PMD, kok yang ngepasi, akhirnya pun dirubah mohon kaki untuk pemodalan ini senilai 50 juta. Nah, saya kepengen kejelasan dari yang kami siapkan nanti Pak. Selain dari registrasi opo, kira-kira yang dipersiapkan dari desa atau bumdes tersebut, kira-kira pinten? Karena itu saya yakin masih banyak pendukung-pendukung yang lainnya nanti memerlukan Ke saya ini Pak Isa. Jalan. Ya. Nah, maksud kami ketika kami merencanakan 2022 dan saat ini kita rencanakan pengadaan lahan bersama dengan pengadaan lahan tadi, mohon bisanya untuk bagaimana kita mempersiapkan administrasi dalam rangka mengurus izin dan sebagainya itu, karena kita juga belum tahu Pak belangkonya seperti apa dan sebagainya. Apakah kita harus ke instansi-instansi terkait itu minta itu, apakah kita membuat sendiri permohonan.